awal mulanya bukan pelaku firman, hanya pendengar firman, tetapi suatu saat bukan kamu, Pak Benediktus, yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Silakan Mbak Natali. Pak, silakan Mbak. Tahun berapa jadi Muslim? 2016. Oh, baru-baru juga. Mantan Ya, pendeta lumayan lah. ataukah umat biasa? Enggak, jemaat biasa. Oh, jemaat biasa. Ya, sama lah kita, sama juga jemaat biasa juga. Gimana Pak Benediktus selama jadi jemaat? Pengajaran dari gereja, dari para pastor Romo itu gimana? Iya, biasa-biasa sajalah. Biasa aja. Dari Nggak pernah ada yang mengguncangkan ya pikiran gitu. tidak Oh, juga. nggak ada. Ya, tidak. Yang penting iman kita masing-masing sudah tahu, dari hati kita sudah tahu. Iyalah, kalau bicara iman ya terserah lah, hak pribadi masing-masing memang namanya iman. Pribadi masing-masing. Gini, Pak, aku nanya balik boleh ya? Pak Bisa, Benediktus? tapi kalau boleh nanya, tapi aku terus terang, aku bukan apologet atau pendeta, aku jemaat biasa saja. Sini santun Pak, bukan debat sama Pak. lah, Jadi sama kayak aku juga jemaat biasa kok. Ya, jadi kalau mau tanya isi Alkitab ya, terus terang aku memang buta itu. Ya, nanti diajarin Mbak Natali. Silakan Mbak Natali. Iya, kalau ada apa-apa kok. Tapi gini sih Pak, sebenarnya sih saya juga nggak ngajarin apa-apa sih, nggak cuma nunjukin aja gitu loh. Jadi biar Bapak baca sendiri, kan nanti kelihatan tuh kan tulisannya kayak gimana. Selama ini kan Bapak Katolik diajarin Trinitas ya, pasti Katolik kan? Iya. Itu Tritunggal. Itu Tritunggalnya berarti ada Bapa, Putra, Roh Kudus, iya kan? Roh Kudus, ya betul. Itu iman Kristen ya memang begitu tuh. Tapi banyak sih iman Kristen ada juga yang nggak Trinitas. Gitu. Nah terus gini Pak, saya kurang pasti tahu lah. Yang saya tahu kalau di Indonesia itu ke Protestan, Katolik, itu sejalan. Kalau di Malaysia sini ya Basel, Yesus benar, banyak ya itu cabang-cabang lain lagi. Begitu. Ya. Tapi nggak apa-apa kok. Yang penting kita beda iman, yang penting kita satu jalan doh. Oh, jalannya beda dong, jalannya beda. Bentar. Apa yang? Obat. Bentar, aku ambilin suamiku obat bentar ya. Boleh, silahkan Mbak Natali. Oke Mbak, sambil menunggu Mbak Natali, inilah ya perbedaan Katolik dan Protestan. Kalau Katolik itu adem. Jadi Pak, saya jujur Pak ya, sudah 16 tahun saya belajar Kristen nih Pak ya. Ini kesaksian saya objektif Pak ya. Sudah 16 tahun saya mempelajari Alkitab. Sudah saya mempelajari berbagai macam denominasi di dalam kekristenan. Kebanyakan orang yang santun itu bukan dari Protestan Pak. Ya, tetapi dari Katolik. Bukan hanya menurut saya, hampir pendebat Muslim ketika saya tanya, yang orangnya santun itu rata-rata dari agama Katolik. Kalau dari Protestan biasanya ada tuh Advent, hanya dua itu tuh, yang sering kan, yang sering kita bersentuhan gitu ya, bersentuhan diskusi. Yang adem itu Katolik, kebanyakan. Kemudian ya? Advent. Lanjut Mbak Natali. Dan teman-teman mohon maaf ya, yang Muslim tolong Bapak Benediktus ini bagus, adem. Terus tolong komentar-komentarnya jangan provokatif ya, nggak enak dilihat. Ya, silakan lanjut Mbak Natali. Ya, teruskan. Ya, tapi aku ini loh, aku mantan Protestan loh. Oh, nggak apa-apa kok. Sorry ya. Sorry. Kayaknya gimana ya? Saya, ya Mbak Natali mohon maaf. Maksudnya kebanyakan ya. Kebanyakan ya, namanya kebanyakan kan nggak semua Protestan. Ngerti lah Mas Andari. Teman ralat ya. Ngerti lah. Enggak, maksudnya yang di bawah juga, takutnya yang di bawah juga salah paham. Dikiranya Protestan semua gitu. Enggak. Ada yang enggak gitu. Tapi kebanyakan oknum yang menghujat itu Protestan. Lanjut Mbak Natali. Oke. Ini Pak Benediktus. Ya. Selama pengajaran dari para pastor, para romo gereja,
diajarin Tuhan itu berarti Yesus juga. Tuhan itu Yesus juga. Yesus itu Tuhan juga gitu kan. Ya. Tuhan sama hamba Tuhan itu sama apa enggak sih, Pak? Tuhan sama hamba Tuhan? Ya, Tuhan dengan hamba Tuhan itu sama enggak? Kurang pasti tahu, saya pun tidak pakar itu barat. Tidak pakar. Kalau yang setakat saya tahu ya kami panggil Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Nah itu sudah yang saya tahu. Tapi kalau yang sedalam-dalamnya itu saya pun terus terang aku umat biasa kan. Nah jadi yang penting kami anggap Yesus itu Tuhan. Nah gitu. Iman kami memang kalau Yesus itu betul-betul Tuhan. Hamba dengan majikan, hamba dengan tuan sama enggak? Dengan tuan. Kalau hamba yaudah gini aja deh, hamba Tuhan dengan Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu kan berarti dia menghambakan diri kepada Tuhan kan gitu. Iya enggak? Saya kurang pasti ya, tapi mungkin begitu kan. Kurang pasti guys. Ya apa kira gini Pak ya. Gini, kalau Bapak bilang kurang pasti nih coba jujur aja gitu loh Pak, kan ini kan kita diskusi gitu. Kalau Bapak pun misalnya ada yang mungkin nanti Bapak selesai diskusi di sini ingin diskusi lagi atau diluruskan dengan romo, dengan pastor, itu kan juga hak bebas juga gitu loh Pak. Jadi kita diskusi bebas aja gitu loh. Nah, hamba Tuhan dengan Tuhan itu sama atau beda Pak? Majikan dengan pembantu lah istilahnya. Misalnya saya punya pembantu nih. Saya punya pembantu. Beda. Pembantu saya menghambakan pekerjaannya kepada saya gitu. Beda nggak? Kalau majikan sama pekerja itu tidak sama toh. Iya, nggak sama kan? Ya, tidak sama. Kalau majikan sama pekerja memang tidak sama. Nah, berarti hamba Tuhan dengan Tuhan itu? Itu kalau bicara soal Tuhan itu bagi saya itu tidak tahu mau bilang apa ya. Kalau gini Pak, pastor, romo, biarawati, semuanya itulah ya. Itu hamba Tuhan bukan? Itu pelayan Tuhan. Nah, pelayan Tuhan berarti dia menghambakan diri kepada Tuhan nggak? Ya, kurang lebih begitulah artinya. Itu dia. Berarti dia menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, kurang lebih begitulah artinya. Nah, berarti segala sesuatu, siapapun itu yang menghambakan dirinya kepada Tuhan, apakah itu adalah Tuhan itu sendiri? Atau hanya sekedar hamba? Dia nggak mungkin menjadi Tuhan. Iya, kalau dibilang romo atau pastor ataupun suster itu memang itu manusia kan. Jadi kalau dibilang romo sama suster orang itu Tuhan, ya memang tidak bisa toh. Ya, karena manusia dan dia hamba manusia. Tuhan, ya kan? Ya. Kalau Yesus itu manusia apa bukan? Kalau Yesus itu kalau bagi kami itu dia juga manusia, dia juga Tuhan, dia juga Allah itu sendiri. Kalau iman Kristen memang begitu. Tidak tahu lah tanggapan daripada Muslim, itu terserah daripada mereka lah. Dia juga Allah itu sendiri kok kayak Wanes ini ya. Gini Pak, kalau Bapak bilang tadi ya, kalau manusia kayak pastor, romo, biarawati itu kan hamba Tuhan, nggak bisa jadi Tuhan karena dia manusia. Kemudian Yesus juga manusia. Kalau Yesus itu kenapa? Kalau Yesus itu beda dengan manusia, itu kalau Tuhan Yesus itu lain sedikit. Lainnya di mana? Ya, dia itu bukan lahir daripada sperma manusia kan. Nah, itu yang beda dia. Kalau manusia yang macam kita ini kan lahir daripada sperma manusia. Nah, itu yang beda dia. Adam juga nggak pakai sperma manusia loh Pak. Adam diciptakan kok dari tanah kan? Iya, Yesus kan juga diciptakan. Yesus bukan diciptakan kan? Oh bukan. Atau bagaimana? Kalau bagi kami Yesus bukan diciptakan. Kalau iman Kristen tidak seitu. Kalau Islam bilang kalau Yesus diciptakan ya terserah. Tapi kalau bagi kami
Kalau Adam diciptakan itu memang logik. Kalau Adam diciptakan dari tanah. Kalau bagi yang setakat saya tahu lah. Tapi ya kalau yang sedalam-dalamnya itu saya bukan sampai kuliah S1, S2 tidak. Nah, tapi yang kami imani itu Yesus itu begitulah Tuhan, firman Allah. Banyak juga gelaran-gelaran Tuhan Yesus yang saya tahu itu dia anak domba Allah. Banyak gelaran-gelaran Yesus itu. Sebentar Pak, Bapak kalau bilang Yesus itu nggak diciptakan, ini saya bingung Pak. Itu Coba Bapak. Kamu saja. Loh enggak, bukan dari saya, bukan dari saya. Coba Bapak baca ini Pak. Enggak, kalau kamu suruh saya jelaskan, aku terus terang tarikan. Aku bukan. Iya, saya nggak minta Bapak jelasin, cuma minta baca aja gitu loh Pak. Kolose 1. Aku di sini pun ada Alkitab juga kok. Ya, coba Bapak baca Pak. Kolose 1 ayat 15. Apa maksudnya itu? Dibaca aja dulu, kan saya nggak berani nafsirin Pak. Baca aja. Kolose 1 ayat 15. Kecil betul, tidak perlu baca. Ini adalah gambar Allah kah? Ini adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus diciptakan. Oh itu kurang pastilah, itu dia punya. Saya pun kalau kamu bilang begitu, saya tidak boleh buat apa-apa itu. Itu kamu punya hak kan? Loh, bukan. Ini bukan hak saya. Ini justru haknya Bapak, karena ini kitabnya Bapak kan. Kolose 1:15 itu kan. Ini kitabnya orang-orang ini kan, Kristen kan, bukan kitab saya. Saya kan Muslim. Iya, kamu Muslim. Tapi soal ini kan, kalau mau bicara yang lanjut itu, mau orang yang biasa apa, apologet ataupun Roma, itu memang orang tahu. Tapi kalau untuk saya, kalau kamu menjelaskan bagaimana, terserah daripada kamu. Kalau dari sini Pak, Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau di sini Yesus diciptakan Pak. Kalau di sini ya, ini bukan kata-kata saya ya Pak, ini kata-katanya kitab Bapak sendiri, Kolose 1 ayat 15. Nih, Kristus. Nah, jadi ini Yesus yang diciptakan. Tapi bukan juga saya bantah ya, tapi ini iman Kristen memang sudah begitu. Jadi kalau kamu kadang bukan juga saya kadang-kadang dari Islam memang omong begitu. Macam dari Islam ngomong begitu. Berarti maksudnya Islam itu lebih ini ya, lebih percaya sama kitab Bapak ya daripada Bapak percaya sama kitab Bapak sendiri. Bukan begitu. Maksud saya gimana? Kadang-kadang yang saya herankan, kadang-kadang Muslim semacam Bang Nandar dorang, Ustaz Zuma, semua hafal itu ayat-ayat Alkitab. Lebih syarat semacam Ustaz Zuma. Iya. Pun kadang-kadang hafal juga ayat-ayat. Ya, makanya Pak, karena ini ya kenapa? Kadang-kadang pernah diartikan tidak sesuai dengan iman Kristen. Iya. Nah, kalau kadang-kadang diartikan tidak sesuai dengan iman Kristen. Padahal ini tadi saya bacakan, saya tidak mengartikan apapun. Berarti yang tertera di sini ini tidak sesuai ya dengan iman Kristen. Saya tanya ini. Saya pun tidak bisa sampai di situ ya. Nah, satu ayat lagi, Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ternyata Yesus itu ciptaan Allah. Nggak sesuai lagi ya Pak ya? Waduh,
Ini berarti kitabnya yang harus disesuaikan dengan imannya atau imannya yang harus menyesuaikan sama kitab nih, Pak? Iya, dari kalau mau bilang apa, disalahartikan begitu. Nah, Waduh, salah artikan lagi, guys. kamu yang tidak paham Aku yang maksud dia, ataupun saya pun tidak paham ini maksud dia itu. Jadi orang yang seperti orang yang Romo apa? dorang yang bisa tahu. Nah, Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Tuhan, iman Bukan hamba Kristen Tuhan. memang bukan. Bukan. Oke, Nah, saya lihatkan. dia juga anak Allah. Kalau biasa orang sebut Kristen sebut anak Allah. Nah, Ya, gitu. ya. Jadi Yesus itu kata Pak Benediktus tadi ya, Yesus itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ini saya mau Bapak baca Matius 12 ayat 18. Apa saya bacain, Pak? Sambil Bapak lihat layarnya. Ya, kamu baca pun tidak apa-apa. Oke, saya bacain Kamu ya, Pak yang ya. apa? Saya kan tunjukin datanya nih. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh ruhku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, ini Tuhan lagi berfirman, lihatlah, itu Jadi hambaku yang kupilih, itu yang kukasihi. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya Nah, bagaimana? Saya tidak berani menafsirkan ya, Pak. Ini saya klik konteks. Ini kan dari Alkitab Sabda, Pak. Kita lihat konteksnya, Pak ya. Jepret. Ini kita lihat konteksnya Matius 12:18. Wadidaw, ternyata konteksnya Yesus itu hamba Tuhan, Pak. Waduh. Ini harus direvisi kayaknya, ini harus dirubah. LAI, ini coba ini nih. Katanya Yesus bukan hamba Tuhan, ini kayaknya harus dirubah ini. Waduh. Ya, gimana nih Pak Benediktus? Katanya tadi kata Pak Benediktus Yesus itu bukan hamba Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan. Ya, terserah daripada kamu tuh. Dulu. Aku pengen banget menanya Islam, iman Islam bagaimana. Tapi kamu tanya Kristen mana bagaimana? Boleh sebentar Pak ya. Sebelum Bapak tanyakan ke Islam boleh banget kok. Jadi gini ya, soalnya gini Pak. Tadi kan saya tanya sama Bapak, Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Bapak bilang Tuhan. Yesus bukan hamba Tuhan? Bapak bilang bukan. Dan berkali-kali saya pastikan itu ke Bapak. Ternyata Bapak tetap jawabannya sama, Yesus itu Tuhan bukan hamba Tuhan. Ternyata kalau dari kitabnya Bapak sendiri, satu sekop pun, satu perikop maksudnya ya, ternyata Yesus itu memang hamba Tuhan, Pak. Ini kata-katanya kitab suci Bapak sendiri ya, ini bukan saya yang ngetik. Matius berapa itu? Matius 12. Ini perikopnya Yesus hamba Tuhan. Kalau ayatnya yang tadi nih, yang ayat 18 tadi yang aku bacain. Matius berapa? 12. Matius 12. Mulai ayat 15 tuh. Mulai ayat 15. Ayat 15. Tuh perikopnya tuh, satu perikop sampai 21. Mulai ayat 15. Yesus hamba Tuhan gitu. Nah, tuh. Jadi bukan terserah saya ya, Pak ya, bukan kata-kata saya, Pak ya. Nah, Bapak sudah baca sendiri di kitabnya juga sama, Pak, dengan yang saya tampilkan. Yesus hamba Tuhan gitu. Gimana, Pak? Iya, terserah dari perkara kami. Tidak apa-apa juga kok itu. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Enggak Yesus hamba Tuhan. Terus Bapak masih menuhankan yang menghambakan diri kepada Tuhan gitu. Tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Berarti Bapak udah percaya Yesus itu hamba Tuhan ya, Pak ya? Bisa juga. Bisa juga. Ya bisa lah ini udah dijelasin kok. Nah, ya. Ya iyalah Pak, tekstualnya aja Yesus hamba Tuhan. Aduh, jangan dibantah lah. Iya. Bagus nih, Bapak kan tadi belum tahu, begitu tahu jadinya Bapak terima kan? Yesus hamba Tuhan. Ya Pak ya? Ya betul. Betul ya Pak ya? Yesus hamba Tuhan. Terus kenapa Pak kok masih mau nuhankan Yesus Pak? Yesus sendiri punya Tuhan. Oh ya, kok susah buat mau cerita begitu ya.
Bukan Susah kalau ya. bagi kami bukan kami yang menuhankan Yesus tahu. Terus? Nah, Yesus itu Tuhan kan, bukan kami yang kalau kamu katakan begitu, siapa yang menuhankan Yesus? Bapak-bapak gereja ataupun bagaimana? Nah, Romo? saya bingung. Makanya saya bingung. Ini para orang-orang yang ngakunya pengikut Yesus, tapi malah menyembah Yesus itu yang ngajarin siapa gitu loh. Malah menuhankan Yesus tuh yang ngajarin siapa Yesus itu Tuhan. Karena Yesus sendiri nggak pernah loh bilang aku adalah Tuhan. Itu Yesus nggak pernah. Oh iya, walaupun dia bilang dia tidak kasih tahu begitu kan, kita tahu daripada dia punya apa juga tuh. Nah, tahu dari mana? Dia punya keluar dari mana, lahir iya, tahu dari mana? Tahu dari mana Pak dia Tuhan, Pak? Kalau saya bilang betul, saya pun kurang pasti ya. Kalau mau ikut data, ya saya tidak begitu pakar dalam Alkitab ya. Yang penting kami anggap Yesus sebagai Tuhan, ya cukup sudah bagi kami. Dia juru selamat kami. Nah, itu yang kami imankan. Juru selamat untuk dapat hidup kekal ya, Pak ya? Iya, seperti itulah. Oh. Coba itu Pak dibaca Pak, Yohanes 17 ayat 3 Pak. Untuk dapat hidup kekal itu caranya gampang sih Pak. Di mana? Yohanes 17 ayat 3. Ini kata-kata Yesus sendiri. Ya sudah tertulis begitu, mau bilang apa? Mau bilang apa? Iya. Kalau sudah tertulis begitu, apa mau bilang? Emang tulisannya gimana Pak? Tulisannya gimana Pak? Kan begitu juga tuh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utuskan. Ya memang Yesus, kalau bagi kami Yesus juga utusan. Dan Yesus juga itu Tuhan. Nah, utusan. Yesus juga apa itu? Anak domba Allah. Nah, banyak gelaran-gelaran itu. Allah yang benar siapa di sini? Sang Pencipta. Kalau Allah yang benar itu Bapa di surga. Bukan Yesus ya? Dalam arti kata sebagai firman, itu yang kami sembah. Sebagai firman. Ya, firman-Nya Allah kan? Firman itu kan perkataan, Pak. Iya, termasuk itu juga lah. Bentar, aku cari. Ini kayaknya teman-teman Pak Benediktus ada nggak sih di bawah nih? Mungkin yang ingin membantu Pak Benediktus berdiskusi. Ya, kasih naik saja, Pak. Ada, Mbak. Siapa? TV Laskar Kristus ini ya? Kalau kamu bilang apa? Ini memang. Salam, Bu Natalia sama Bro Nadar. Ya, malam. Teruskan. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah dinaikin host. Teruskan, Bro. Ya, soalnya jadi, tadi Pak Benediktus soalnya kayak kasihan juga gitu loh diskusinya kan, ya, gitu kan kayak kasihan. Mungkin ada yang ya karena kan dia tidak tahu ayat-ayat. Kan dia udah bilang tadi kan, udah jujur juga. Ya, nggak apa-apa. Ya, apa yang dipersoalkan dengan Injil Yohanes 17 ayat 3, Bu? Aduh, sebagai kakak atau ibu ini terlalu ketuaan ya kalau aku panggil ibu. Iya, ketuaan lah. Aku tuh masih ABG tahu. Oh, masih ABG, ya ampun. ABG udah tapi udah punya suami. Apa sudah punya anak, Bu? Sudah. Kak, saya panggil kakak saja lah ya. Atau sis ini ya. Oke. Nah, apa yang dipersoalkan dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 tentang utusan? Gini, tadi kan soalnya Pak Benediktus itu kan bernarasi ya. Jadi Yesus itu katanya Tuhan. Percayanya dari mana ya, banyak-macam lah ya. Tadi dia udah bicara. Terus aku bilang, ini berarti untuk mendapat hidup kekal gitu ya. Gitu. Iya, katanya udah hidup kekal. Lalu saya katakan di sini, di Yohanes 17 ayat 3, di situ ada perkataan Yesus mengenai hidup yang kekal. Caranya seperti apa begitu. Nah, kalau dari sini gimana? Karena tanggapan dari Pak Benediktus tadi belum ada ya. Ya. Oke, jadi begini. Kita coba perhatikan di sini kayak. Jadi di sini kalau saya kan penganut Tritunggal, saya bukan Oneness. Jadi di sini ada dua pribadi yang berbeda ya.
Jadi yang pertama, kenapa Yesus disebut sebagai utusan? Karena dia itu keluar atau diutus oleh Sang Bapa yang yang kami kenal sebagai Bapa Yahweh. Nah, kan mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya tentang asal mula daripada Yesus ini adalah Sang Firman, Sang Hologos ya. Jadi berbeda juga dengan Rema ya. Tetapi bisa juga dikatakan sebagai perkataan ya. Jadi misalnya perkataan itulah yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Itu perkataan ya. Firman itu bisa dikatakan sebagai perkataan itu juga. Tetapi lebih ke hologos itu berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Nah, Yesus disebut sebagai utusan di sini sis, karena memang dia diutus oleh Allah Bapa, yaitu Yahweh ya, Bapa Yahweh. Dia diutus, dia keluar. Ya, dia keluar dari Bapa. Nah, jadi sehingga dalam ayat ini disebutkan sebagai utusan. Jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul, ya. Yaitu Bapa Yahweh. Ini tidak merujuk kepada Allah SWT ya sis ya. Jangan nanti di framing, ini tidak merujuk kepada Allah SWT. Allah di sini ini gelar kepada Sang Sesembahan. Juga tentang misalnya bicara tentang Tuhan juga, ini kita harus clearkan itu dulu. Bicara tentang Tuhan itu tidak merujuk kepada proper name. Tapi Tuhan itu adalah gelar yang disematkan kepada Yesus yang Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, jadi di sini Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Nah, inilah pribadi kedua yang telah Engkau utus gitu. Karena yang mengutusnya itu Sang Sumber. Karena kalau kita merujuk ya sis ya, minta maaf, kita merujuk misalnya di dalam Injil Yohanes ini pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi di sini ada dua pribadi, jadi tidak ada masalah di sini. Mereka mengenal Allah yang benar yaitu Bapa Yahweh dan juga mengenal Sang Firman yaitu Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa Yahweh untuk untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Ya begitu mungkin ya, silakan kalau masih ada pertanyaan di sini silakan. Begitu ya. Berarti Ya. di sini Yesus dan Allah adalah sosok yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat. Dua pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Satu Nama hakikat Tuhan- di ayat ini nama- ya, di ayat ini. Oke, nama Tuhan Anda siapa? Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Bapak Yahweh. Ya. Di dalam perjanjian baru nama Tuhan Anda siapa? Original teksnya. Tetap saja Tetap Bapak saja. Yahweh, Yahweh. Karena Perjanjian baru. begini, Mm-mm. karena begini, kalau di perjanjian baru maksudnya Tuhan ya. Tuhan atau bagaimana? Allah. Tadi Nama kita harus Tuhan, sepakat dulu. nama Tuhan, Tuhan, nama Tuhan Tuhan. atau Allah. Nama Tuhan. Allah itu dari mana coba dapatnya? Iya, kalau Allah ini kan ini bukan proper name. Ini Dapat bukan dari nama mana Allah? kan, tapi Allah bukan proper name itu dapat dari mana? ya, ini saya tidak masuk ke situ Kak, karena nantinya otomatis kita akan framing lagi. Oh, itu kan dari kata Arab. Tadi kan statementnya anda duluan yang membawa kata-kata itu. Iya, Kan tapi ini narasi itu kan dari Anda saya duluan. menjelaskan. Ini saya menjelaskan sesuai dengan perspektif kekristenan bahwa Iya. dikatakan Allah ataupun Tuhan itu bukan merujuk kepada nama pribadi. Iya, Tapi itu datanya sebuah dari gelar. mana? Datanya dari Begini mana? Kak, biasa jelaskan ya. Jadi Allah itu kan dari bahasa ininya itu kami sebut sebagai Bapa Yahweh ya. Kemudian Ininya itu gimana sih, datanya mana? Dari mana? Nama Allah didapatkan tuh dari mana? Pakai data. Data Oke. tunjukkan, silakan jelaskan. Saya akan diam. Oke. Oke ya, jadi ini kita kembali ke Yohanes 17 ayat 3 Kak ya. Kita kembali ke sini. Jadi kekristenan itu mengenal nama Allah itu Bapa Yahweh ya, yang kita sebut dalam Alkitab itu. Allah ini kan sebenarnya kalau dalam bahasanya kita bilangnya Elohim ya. Ya, kita dalam perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru kita sebutnya sebagai misalnya dikenal sebagai Theos ya. Kemudian ini merujuk kepada sesembahan Kak, begitu. Ya, Nama silakan, Tuhan, nama Tuhanmu itu siapa? Dan Allah itu di perjanjian baru atau di perjanjian lama, pokoknya di kitabmu. Tadi kan kamu bilang beda ya, Allah di ini dengan Allah SWT beda kan, kamu bilang gitu. Terus di Bible-mu tuh ada kata Allah itu dari mana dapatnya? Iya, kata Allah itu berasal dari kata
El ya, ilah begitu ya, dari kata ilah yang diserap memang dari bahasa Arab. Nah, kenapa kemudian di Indonesia itu mengikuti dalam penulisannya apa namanya itu dari LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata Allah. Ya ini karena merujuk kepada bahasa Indonesia yang terlepas ini dari KBBI ya kayak. Jadi terlepas daripada KBBI. Terlepas dari KBBI. Tapi dari Arab. Sebentar, saya tanya. Dari Arab, oke. Kan kamu bilang dari Arab. Tapi yang kamu bilang dari Arab terus jadinya ke Theos, gitu kan? Ke Yunani jadinya Theos gitu ya. Ini gimana? Emangnya kamu tahu? Jadi begini kan? Di dalam bahasa Arab itu apa? Apa? Kamu taunya apa? Kamu kan tadi bilang itu diambil dari bahasa Arab. Emang kamu tahu Allah itu apa? Kenapa kamu bilang itu kalau di Kristen itu gelar bukan nama? Di mana datanya Allah kalau kamu ngambil dari Arab itu ternyata itu gelar? Dari mana? Saya tidak menjelaskan tentang Allahumuga. Iya, tidak tentang itu. Iya, memang bukan tentang di Al-Quran, tapi di kitabmu. Kamu bilang nama Allah itu adalah bukan gelar. Bukan nama, tapi gelar. Datanya di mana? Ya, jadi kan tadi saya bilang tadi kan kalau seandainya kita kalau kita lihat di KBBI, ya itu jelas ya bahwa kata Allah itu diserap dari bahasa Arab. Betul bahasa Arab apa yang diserap? Ya saya tidak tahu. Kalau kita coba kan saya tidak tahu kan kamu kan sedang menjelaskan datanya mana? Silakan tunjukkan. Kata Allah kalau diserap dari bahasa Arab itu maksudnya kata Allah diserap dari bahasa apa? Bahasa Arabnya. Dan kemudian kamu katakan itu bukan proper name tapi hanyalah sebuah gelar. Itu di mana datanya? Ya, itu dalam perspektif kekristenan Kak. Jadi makanya itu jangan paksakan karena kita dua kubu yang berbeda. Jadi begini, jadi kan jauh sebelum Islam begini ya, jauh sebelum Islam ke Arab itu kan orang-orang Kristen itu kan sudah ada di Arab tuh dan sudah terbiasa dengan kata Allah yang tadinya itu dari El ya. Jadi ketika kekristenan masuk di sana, ya El itu ya diganti dengan Allah begitu ya, yang diserap dari kata Theos ini. Ya, El jadi diganti dengan kata Allah, diganti dengan Theos. Ini kok ngadi-ngadi datanya nggak usah ngibul. Ya, datanya tinggal cari sendiri Kak. Loh kok cari sendiri? Kamu kan bernarasi, datamu mana? Datamu karena kan mana? Kita tidak. Kamu, loh kenapa? Karena tidak. Kamu yang bernarasi pakai data dong. Ya betul. Tapi kan kita tidak bicarakan tentang nama Allah, tentang nama Allah. Kamu duluan yang buka narasi itu. Setiap narasi yang kamu bawa akan saya tanggapin. Ya maksudnya kembali dulu Kak dengan pembahasan karena kamu tadi kita udah melebar. Bukan Allah SWT ya, kamu tadi bilang begitu, makanya saya tanya memang Allah di punyamu itu dari mana? Saya hargai kok jawaban kamu, datanya mana? Betul, kan begini, yang kami tuliskan di sini, yang dituliskan di dalam Alkitab kami ini kan bahasa Indonesia Kak, bukan dalam bahasa aslinya kan gitu. Makanya tadi saya katakan karena kita berbeda, jadi ketika kami mengatakan Allah itu bukan berarti kami menyebutkan Allah yang di dalam pengertian Islam. Ya, tapi kami mengertinya kepada Allah kami begitu. Jadi kami bilangnya dalam bahasa Indonesia sebagai Allah. Begitu, karena kami tinggal di Indonesia dan Alkitab kami telah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, oke, dalam bahasa Indonesia. Kamu tadi ya bawa-bawa lagi bahasa Indonesia, terus kamu udah ketakutan juga di awal. Kamu bilang terlepas dari KBBI. Kalau kamu bawa-bawa dengan istilah bahasa Indonesia, kamu juga harus berani melihat yang namanya data dari KBBI bahwa Allah itu adalah nama Tuhan. Tapi kamu bilang Allah itu bukan nama Tuhan, tapi gelar. Iya, tadi saya sudah bilang itu dalam perspektif kekristenan. Kami tidak memaksakan dalam perspektif Islam. Ya, terus datamu mana? Gitu. Kamu tadi bilang di Indonesia. Kalau di Indonesia ini dari KBBI. Ini bukan data Muslim, ini data KBBI. Kamu besar bahasa Indonesia. Kamu bilang tuh dari Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri mengakui Allah atau dilafazkan dengan tulisan bahasa Indonesia itu dibaca bunyinya Allah kalau bahasa Indonesia. Itu nama Tuhan. Mana gelarnya mana? Ini KBBI. Kamu tadi bilang karena kita di Indonesia. Oke, kita tunjukkan kamus besar bahasa Indonesia. Iya, makanya saya bilang Kak, memang di dalam KBBI itu kan merujuk kepada penjelasannya itu untuk menjelaskan tentang nama Tuhan di dalam Islam, ya kan? Tetapi ya kami menggunakan kata Allah itu bukan berdasarkan bahwa Allah itu adalah name, nama diri daripada Allah itu. Ya, nah, tidak kamu kan bilang itu bukan datamu di mana? Kalau nama Allah, kalau kata Allah itu bukan nama, di mana? Kalau saya punya data, kata Allah itu adalah nama.
kata Allah itu nama Tuhan. Kamu bilang kata Allah itu gelar. Di mana kata Allah itu adalah gelar? Tunjukkan datanya. Ya, kan pengertiannya Allah ini kan sesembahan, Kak. Sesembahan yang merujuk kepada sesembahan kan. Tetapi kan kita berbeda, sudah jelaskan tadi kita berbeda. Saya memang tidak bisa menunjukkan karena kenapa? Karena memang kata Allah ini kan karena kamu bukan ngarang. Kita ya tinggal udah, datanya di mana? Datanya mana? Nah, tinggal di Indonesia. Iya, saya tunjukkan datanya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul, tetapi kan kami tidak, oke lah, kalau seandainya Islam, kan di sini sebenarnya tidak ada masalah dengan kita, Kak, ya. Kita kembali kepada pertanyaan Kak, nanti dalam Yohanes 17 ayat 3 dulu, ya kan? Kamu sendiri yang muter, saya ladenin, kamu panas, nangis, gimana? Betul, tapi kan kita sudah lari konteks, kita ya kan tidak kamu berbicara sendiri yang tentang lari, makanya kamu kalau lari, saya ladenin, nggak usah panik, nggak usah nangis. Pertanggungjawabkan dong, kamu habis lari ke sana sini, kamu nggak bisa tanggung jawab. Bukan lari ke sana kemari. Tadi kan aku jelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3. Kamu duluan tadi yang menarasikan, yang saya tanyakan Yohanes 17 ayat 3. Kamu menarasikan tentang bedanya Allah di dalam Bible-mu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Lalu saya tunjukkan datanya. Kamu bilang kata Allah itu bukan nama tapi gelar. Di mana datanya? Kalau saya punya data, Allah itu nama Tuhan. Kamu punya data, Allah itu gelar itu di mana? Tunjukkan. Ya, kamu bilang Indonesia. Iya silakan, Kak. Jadi kan gini, kamu tunjukin datanya. Enggak, maksudnya silakan Anda percaya dengan Allah sebagai proper name di dalam agama Islam. Datamu mana? Di sini bukan masalah percaya nggak percaya, data yang didiskusikan. Bukan masalah data. Bukan bacot loh, gimana kok bukan masalah data? Ya kan kamu sendiri yang muter. Kamu sendiri muter, kencing celana sambil jalan-jalan, giliran diladenin kamu nangis. Gimana sih? Enggak, topik kita kan bukan di situ. Yang Anda tanyakan tadi kan. Nah, kamu sadar topik kita bukan di situ, tapi kamu muter ke situ. Saya ladeni, kamu panik. Nah, kan saya sekarang di mana datanya? Udah, sekarang di mana datanya? Tadi kan saya jelaskan buat Anda. Sekarang di mana datanya? Di mana datanya Allah itu gelar, bukan nama Tuhan. Tunjukkan datanya. Ketawa nangis. Enggak, Anda ngotot dengan itu. Kita itu bukan topik iya kita. Dong, ngotot. Kamu tuh laki-laki apa? Laki-laki apa bukan sih? Begini. Laki-laki itu dipegang omongannya loh. Ayo kamu ngomong apa tadi? Kamu bilang nama apa? Kamu bilang Allah itu bukan nama, tapi gelar. Begini, mana datanya? Begini, kalau Anda berarti begini, aku tahu narasi Anda. Berarti ketika Anda di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu disebutkan sebagai kata Allah, maka Anda berkata bahwa ini Allah SWT. Itu sebabnya tadi saya katakan. Saya kapan ngomong gitu? Ini kan asumsi lagi. Kamu gak usah asumsi. Mending apa bacotmu? Kamu selesaiin dulu bacotmu, mana datanya? Dari tadi kan kamu bicara kepada Benedictus, tentang menanyakan tentang bahwa Yesus punya Allah. Ya kan saya baca yang tertulis, saya tidak mengartikan apapun. Itu, Kak, makanya saya tidak mengartikan apapun, sedangkan kamu mengartikan. Beda ya, Allah dikiri dengan Allah SWT kamu. Kamu bilang gitu, lalu saya tanya, apa bedanya? Di mana? Bilang itu bukan nama, tapi gelar. Kita kan tidak kamu sendiri. Lanjutkan di dalam Yohanes 17 ayat. Enggak mau, kamu selesaiin dulu narasimu. Nah, itu kan. Setelah kita udah memberikan penjelasan kepada Yohanes 17 ayat 3. Tadi kan narasimu dulu. Jadi kan saya jawab Anda. Mana datanya? Ya, kalau Anda tidak mau diskusi dengan awal tadi, ya udah nggak apa-apa, silakan lanjutkan dengan Benedictus. Oh, kamu jadinya nggak punya data, asal bacot ya? Ya udahlah. Bukan tidak punya data. Jadi gini ya, kalau nggak punya data, kalau kamu bilang bukan tidak punya data, ya udah mana datanya? Aku diem. Sekarang aku diem, silakan tunjukin data. Iya, kita kembali kepada Injil Yohanes. Datanya Allah itu bukan nama, tapi Allah itu adalah gelar. Gimana? Iya, dalam perspektif kekristenan, saya tidak bahas Islam. Kamu tadi bilang kita di Indonesia. Terus saya tunjukkan. Yang namanya kan, Indonesia itu ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau begitu terus kamu dapat dari mana? Ya, silakan lanjutkan lah. Ya udah, terus kamu nggak bisa, nggak mampu, nangis ya, turun aja kamu. Oh, nggak nangis juga. Silakan bertanya tentang yang lain. Itu kan bukan itu topiknya. Saya naik tadi itu bukan soal topik masalah perbedaan Allah SWT dengan itu kan. Nah, kamu sendiri yang narasikan. Iya, jadi teman-teman gini ya, teman-teman yang mungkin baru bergabung di live ini, teman-teman bisa lihat lagi ya trik recordnya tadi apa yang dia sampaikan. Ini disiarkan di YouTube Natalia Iriani. Teman-teman bisa lihat apa tadi yang dia narasikan di awal ya. Jadi di sini saya mengejar apa yang dia narasikan. Ya, tapi kan kita jangan keluar konteks. Kita tadi kamu sendiri tadi yang keluar konteks. Saya tanya, saya hanya menegaskan. Kamu keluar konteks sini. Saya bukan tidak mau menjelaskan tentang Allah dari mana. Tadi saya sudah sampaikan juga tadi kan. Saya minta data. Saya nggak minta bacot. Saya minta data. Iya betul. Tapi kan bukan di situ. Saya naik tadi itu untuk menjelaskan. Kamu kalau sadar bukan di situ, kenapa bacotmu ke situ?
Kalau nggak punya data jangan ngebacot di situ gitu loh. Ya, Harus punya bolehlah kita malu dong, berbalik kamu bertanya harga nggak? dirimu mah. Boleh nggak kita berbalik bertanya? Berbalik bertanya. Ini aja datamu nggak ada, kamu mau balik nanya. Ya, kita kan angkat Yohanes 17 ayat 3. Kembali ke situ yuk. Ya datamu dulu, kamu tuh udah muter, Nah, bisa kan? nggak? Kalau nggak kamu pergi aja udah. Enggak. Kamu Enggak. kan menarasikan itu menganggap rendah itu siapa tadi Pak Benediktus, dia tadi sudah jujur juga tentang Yohanes 17 Siapa itu. bilang Dia menganggap terlalu dia rendah? paham. Ada Siapa tadi bilang bilang menganggap dia bahwa rendah? Yesus itu adalah ini gitu. Framing Iya, lagi nih bukan framing. kurang ajar nih, ku tendang kan? aja nih orang nih. Ya ditendanglah kalau Turunin, memang gimana tidak nih mau diskusi turunin? silakan. Kalau Anda tidak bisa diskusi. Mulutmu bencong. Ada ya orang kayak gitu ya. Makanya kalau nggak tahu mending jujur kayak Pak Benediktus tadi, nggak tahu aku nggak mungkin maksa gitu loh. Ini nggak tahu apa-apa asal ngebacot, mintain data, ngompol sana sini nggak mau dibersihin. Ada aja. Ada lagi nggak Mas Sandar yang di bawah? Ya, Mbak Natali aja yang ini. Pokoknya kalau naikin siapa ya terserah Mbak Natali. Aku Lanjut. saya belum tahu juga mana teman-teman Kristen ini. Ya, yang Kristen silakan. Tuh, Putra Situmorang Kristen kayaknya. Putra Situmorang, oke, coba ya. Mbak Natali sekarang kok sangar ya? Tegas ya, Mbak Natali ya. Aku Gimana? Ya. Silakan. Iya, malam Pak Putra si Hombing. Siapa? Situmorang kok si Hombing. Lupa. Ya, selamat malam. Iya, malam. Gimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan sehat, Sehat ya. Iya, ini tadi udah lihat diskusinya ya, Pak ya. Iya, tadi sudah saya sekilas ya, saya bukan sepenuhnya. Sekilas saja tadi mengenai kata Allah itu. Oh, Bapak mau langsung nanggapin itu? Nggak masalah, bisa juga. Oke, silakan. Gimana Pak nama Allah itu, Pak? Kata Allah itu nama atau gelar? Soalnya tadi teman Bapak bilang gelar. Kalau ada datanya Allah itu gelar, berdasarkan apa? Mana datanya? Atau seperti apa penjelasannya? Silakan Pak, pakai data. Yang tadi kan Natalia mengambil arti kata dari Allah itu dari KBBI ya, yang artinya nama Tuhan. Itu benar. Cuma kan lebih dominan manusia mengenal kata Allah itu hanya sesembahan. Jadi tidak bisa kita sebut nama Tuhan, karena Tuhan itu tidak ada nama. Jadi itu hanya hakikat, hanya gelar yang dipakai untuk sesembahan ya. Jadi kita jangan salah paham dulu. Dimanapun siapapun yang menjelaskan kata Allah itu ya, itu bukan nama Tuhan, itu hanya gelar hakikat sesembahan yang diakui manusia. Jadi tidak, Allah itu tidak ada nama. Bentar, Mas, aku turun ganti akun ya. Barusan ada peringatan soalnya nih. Aduh. Aku ganti akun dulu, Mas. Siap Mbak Natali ya. Menurut Bang Nander Allah itu ya, menurut Bang Nander Allah itu nama itu ya. Iya, bukan menurut Secara saya. logik ya. Menurut Rabi Yahudi Allah itu nama. Menurut orang Kristen, Bukan. menurut Bapak Gereja mula-mula ada namanya Louis Al-Yashui. Itu juga mengatakan Allah al-ismu wazibul wujud. Allah itu adalah nama pribadi. Kamus bahasa Indonesia, Allah itu pribadi. Justru yang heran, kenapa ini suara Abang Putra Situmorang noise banget ya? Noise banget. Maaf ya. Iya. Sudah? Ya. Maksud saya gini Bang, jangan kita tidak ada patokan ya. Aku hadir kembali. Jadi lanjut silakan. Silakan Mbak Natali. Lo nggak Mbak Natali lanjut. Saya hanya membackup. Enggak, tadi kan aku pas turun kan nggak dengar penjelasannya Pak Putra soalnya. Kan ganti akun dulu tadi. Pak Putra cuma nanya apakah Allah itu pribadi menurut bapak-bapak gereja mula-mula Louis Al-Yashui. Bukan, jangan patokan kita kalau kita cari artinya. Jangan patokan itu kan masing-masing pihak negara kan. Jadi kita
bukan Maksudnya kesimpulannya ya secara umum ya kan kita yang Anda pahami secara mutlak, ya. bukan secara umum lagi. Bukan secara umum lagi, secara mutlak Allah itu adalah nama pribadi. Allah itu nama pribadi. Makanya di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, innani sesungguhnya aku, innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, kalau Tuhan baru generic name. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, beribadalah kepadaku. Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Justru yang parah adalah kenapa kitab Kristen menjiplak Allah sebagai generic name. Ini yang jadi persoalan. Menciplak, menurut saya kalau menciplak kitab ya tidak masuk akal sih. Coba abang jelaskan dulu. Nama Ciplaknya di mana? Menjiplak kata Allah. Ya. Iya, saya jelaskan dulu ya, Mas Tali, sebentar ya. Silakan, Pak Putra, sebentar ya. Ya. Contoh, Pak Putra tahu nggak original teks perjanjian baru itu bahasanya apa? Tahu atau tidak? Kalau tidak tahu saya jelaskan. Silakan. Saya tidak. Oke, saya jelaskan semua. Baik, saya jelaskan semua. Baik. Di mute dulu ya Pak Putra ya, suaranya noise ya. Nanti kalau sudah selesai saya jelaskan, mau ngomong silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjukkan nih, ini kitab perjanjian baru. Kitab yang Bapak Putra Sitomorang pegang saat ini kan terjemahan. Nah, saya tunjukkan ya. nih. Ini kan kitab Bapak nih. Ya, ini kan kitab Bapak nih. Nih, Alkitab ya, Alkitab. Dari buat Antoni Paris dari Ika Puspitasari. Ini dari Ika Puspitasari buat saya dari Gereja Masih Advent hari ke-7 0607 2009. Kita lihat nih. Kita lihat di sini apa? Teks Alkitab terjemahan baru. Ini kan terjemahan nih. Ini Alkitab yang Bapak Putra, teman-teman Kristen semua. Ini kan terjemahan. Original teks dari perjanjian baru adalah bahasa Yunani, the Greek New Testament. Saya berani pastikan, saya kasih uang Rp1.000 bagi seluruh orang Kristen di muka bumi kalau ada kata Allah di dalam original teks bahasa Yunani. Nggak ada. Yang ada adalah theos, yang ada adalah kurios. Ini perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu original teksnya adalah the Greek New Testament. Ini mengacu kepada Kodeks Vatikanus, ya. Nah, kalau perjanjian lama bahasa aslinya, perjanjian lama itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Evangelis Yonatan Nandar punya atau tidak? Punya. Nih, saya punya nih. Ini kitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, Biblia Hebraika. Saya tunjukkan ya, sebentar. Berat banget nih buku nih. Nih, nah ini ya contohnya ya. Ini perjanjian lama di dalam bahasa Ibrani. Jadi Alkitab orang Kristen itu sejatinya adalah ini nih. Mohon maaf ya, saya pegang tangan kiri karena tangan kanannya saya pegang ini. Ini kitab sucinya orang Kristen, harusnya yang dipegang di rumah-rumah orang Kristen tuh ini. Karena ini yang berbahasa Yunani, bahasa aslinya. Bukan kitab asli ya, bahasa aslinya yang diakui, yaitu bahasa Yunani. Saya juga heran. Kok bahasa asli dari perjanjian baru kok Yunani? Kok bukan Ibrani? Karena Yesus tidak pernah berbahasa Yunani. Itu yang pertama. Tapi intinya perjanjian baru, bahasa asli dari perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Dan di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Kemudian dalam perjanjian lama, bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Begitupun dalam bahasa Ibrani tidak pernah mengenal kata Allah. Contoh di sini ya, di dalam kitab Kejadian nih. Kitab Kejadian ya, atau kitab Genesis atau Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz haitatohu wa bohu ve hoshek al-fanei. Tohum ve ruah Elohim merehefat al-fanei hamayim. Nah, ini kan nggak ada kata Allah. Cuma ketika diterjemahkan,
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di mana kok bisa Elohim diterjemahkan menjadi Allah? Itu menjiplak istilah-istilah yang ada pada Islam. Saya sebagai seorang lawyer ya akan menuntut pihak LAI karena sudah menjiplak kata Allah dari Islam dimasukkan ke dalam terjemahan Alkitab, yang dimana memang terjemahan itu sengaja disesatkan, sengaja mengutip kata Allah untuk misi penginjilan. Jadi yang sesat ini adalah LAI. Harusnya kalau mau ke Yunanian, harusnya kalau mau ke Yunanian ya pakai theos. Tidak ada theos lain di hadapanku, tidak ada kurios lain. Harusnya seperti itu, bukan menjiplak istilah Quran, diterjemahkan dengan gabrul. Kalau diterjemahkan menjadi proper name, oke lah. Ini diterjemahkan menjadi generic name. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Kok bisa tidak ada Allah lain? Harusnya kalau mau ke Arab-Araban, tidak ada ilah lain di hadapanku. Begitu Bang Putra ya. Perjanjian baru, bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Perjanjian lama, bahasa Ibrani, tidak ada kata Allah. Jadi Allah itu dijiplak oleh pihak LAI pada tahun 1974 menjadi generic name. Inilah kegabrulan LAI yang mana umat Islam harus serempak menggugat pihak Lembaga Alkitab Indonesia yang telah menerjemahkan secara keliru dan fatal. Terima kasih. Sudah? Mbak Natalia mau kalau mau bicara. Mbak Natalia kalau mau ini silakan, saya lanjut. Saya tadi cuma membackup aja. Iya. Gimana tadi? Soalnya kan aku pas turun nggak begitu dengar kan apa kata Pak Putra. Ya silakan. Tidak. Kita ulangi. Kalau kata Allah sudah selesai ya, mungkin yang lain. Oh gitu. Bukan, gini Bang Nandar, supaya nanti kita nggak keliru kan gitu. Jadi yang mendengarkan di sini pun paham, karena seperti ini kata Allah itu ya jangan dipaksakan hanya bisa dipahami ataupun ada di ajaran Islam. Sebelum Islam ada ya sebenarnya kata Allah itu sudah digunakan. Ya. Digunakan oleh siapa? Pada zaman dahulu kan orang-orang yang menyembah Allah itu menggunakan kata Allah sudah. Gini. Yang menyembah Allah. Ya. Sekarang tunjukkan datanya. Kristen Arab sudah menggunakan. Sebentar Bang. Tunjukkan datanya. Kristen Arab memahami Allah itu sebagai generic name. Kemudian tunjukkan Alkitab tertua, kodeks tertua dalam bahasa Arab itu tahun berapa? Kodeks tertua bahasa Arab itu adalah tahun 800. Jadi 200 tahun setelah Islam hadir. Nah, jadi Allah itu murni milik umat Islam. Yang kemudian begini Bang Nal. Ya. Sudah. Abang menarasikan itu salah sebenarnya. Yang kita koreksi ini kan kata Allah ini kan sumbernya dari mana kan gitu kata Allah ini. Jadi seolah-olah abang hanya mengklaim itu milik sesembahan kata Allah orang Islam. Jadi itu sangat salah sebenarnya. Kristen Arab ya sebelum Islam ada sudah menggunakan kata Allah itu Bang. Baik, sekarang saya tanya, Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai generic name atau sebagai proper name? Tunjukkan datanya. Nah, orang Kristen Indonesia salah, gabrul, menerjemahkan Allah sebagai generic name, bukan proper name. Jangan ada padamu Allah lain. Sebentar. Terus ini juga ya, aku tambahin juga. Ini yang berisik dari siapa ya? Mas Nandar? Ini Putra. Oh Pak Putra. Putra berisik banget. Iya, aku nambahin juga ya. Jadi dia bilang itu sebelum Islam ada, Kristen Arab sudah pakai kata Allah. Katanya gitu, pakai kata Allah. Ini yang dimaksud Kristen Arab ya. Saya belum membahas ke perspektif Islam ada mulai kapan ya, Muslim ada mulai kapan itu saya belum. Tapi ke Kristen Arab dulu. Karena gini, kamu harus terima kenyataan, Kristen Arab pun menerjemahkan kitab mereka pertama kali ke dalam bahasa Arab, itu pun jauh ya setelah Muslim itu berjaya. Jadi setelah abad ke-7 ke-8 selesai, itu baru
Orang-orang Kristen Arab itu menerjemahkan Bible-nya ke dalam bahasa Arab. Kamu bisa lihat datanya di Biblia Arabica. Ini datanya orang Kristen sendiri. Kamu lihat di Biblia Arabica. Ini ya, saya lihatkan. Nah, ternyata di sini bentar nih. Aku terjemahin ya. Nih. Alkitab bahasa Arab ya. Di kalangan Yahudi, Kristen, dan Muslim. Ya, Biblia Arabica nih sumbernya. Tak lama setelah perluasan kekuasaan Muslim pada abad 7 dan ke-8 Masehi, umat Kristen, Yahudi, dan Samaria yang tinggal di dunia Muslim mulai menerjemahkan kitab suci mereka, Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru, dan Pentatuk Samaria ke dalam bahasa dominan baru saat itu, Arab. Ya, jadi apa? Setelah perluasan kekuasaan Muslim setelah abad ke-8, baru Bible-mu pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu, pertama kali Kristen Arab menggunakan Bible-nya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tuh itu. Jadi setelah kekuasaan Muslim ya, setelah abad ke-8 baru mereka terjemahkan. Nah, terus kamu tadi narasi juga. Islam ada kan juga abad keberapa gitu ya. Sedangkan kata Allah sudah ada dari dulu. Apa? Ya tunggu bentar. Coba saya rasa ya Natalia kurang menyimak ya isi kalimatnya. Coba bisa nggak Natalia simak isi kalimatnya tak lama soal perluasan dan seterusnya sampai di Arab. Coba dulu simak dulu itu kalimatnya itu. Bisa nggak Anda simak itu? Coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. Tadi saya yang baca. Ya sudah. Tak lama setelah perluasan kekuasaan Muslim pada abad ke-7 dan ke-8, umat Kristen, Yahudi, dan Samaria yang tinggal di dunia Muslim mulai menerjemahkan. Ini kan menerjemahkan. Yang kita koreksi kata Allah. Iya, kamu kan tadi bilang Bible. Kamu kan tadi bilang Kristen Arab pakai. Kristen Arab pakai gimana kalau nggak ada Bible-nya? Ini konteksnya. Ini konteksnya. Ini kan konteksnya menerjemah. Anda bisa nyimak nggak ini? Kristen Arab pakai Bible apa? Pertama kali Bible-mu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang dipakai Kristen Arab itu setelah perluasan kekuasaan Muslim setelah abad ke-8. Udah yang kita permasalahkan sambil nangis. Bukan, stop. Yang kita permasalahkan kata Allah, bukan masalah terjemahan. Anda paham nggak yang saya terus jelaskan di sini? Dari mana? Sedangkan kata Allah sendiri itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kamu bilang Bible Arab, Kristen Arab itu sudah memakai kata Allah duluan. Kristen Arab gimana makainya kalau Bible mereka belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Kamu baca Bible-mu versi Kristen itu setelah Bible terjemahkan ke dalam bahasa Kristen apa enggak sih? Sudah. Coba jadi seperti ini Natalia. Saya paham, cuman kan Anda tidak bisa menyimak isi kalimat ini. Ini kan konteks menerjemahkan. Iya, menerjemahkan. Yang kita bahas kata Allah. Nah, sekarang gini. Sebutan kata Allah. Oke, sebutan kata Allah yang kamu bilang itu Kristen Arab sudah pakai duluan. Gimana ceritanya Kristen Arab mau pakai duluan kalau Bible-nya belum ada dalam bahasa Arab, sudah pakai nama Allah, kata Allah, gimana ceritanya? Sedangkan Bible Arab aja. Ya iyalah, kamu bilang Kristen Arab, terus Kristen Arab pakai Bible apa? Bible Indonesia gitu. Kristen Arab ya pakai Bible Arab. Tunggu bentar, saya jelaskan supaya Anda clear di sini. Anda mengatakan Bible di situ, Pak Astraka. Natalia. Mana? Di HP kini HP di kamar. Jadi ya. Kita koreksi ini kan sebutan kata Allah, bukan masalah terjemahan, Natalia. Iya, kamu kan bilang koreksi kata Allah. Kata Allah itu didapat dari mana? Kalau Bible-nya aja belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kamu bilang salah gimana? Ini Alkitabnya loh. Nah, teks suci mereka, Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru, dan Pentatuk Samaria ke dalam bahasa dominan baru saat itu Arab. Tunggu bentar ya. Terus datamu di mana? Kristen Arab sudah pakai duluan. Sedangkan Bible Arabnya aja tuh setelah abad ke-8 baru muncul. Nangis. Bukan nangis, tunggu sebentar, saya jelaskan. Supaya yang mendengarkan nggak sesat berpikir. Tunggu bentar ya. Anda mengatakan
Islam duluan menggunakan kata Allah itu. Sebelum Islam sudah ada kata Allah itu, sudah dipergunakan. Masa di abad ke-7 sudah, sebelum di abad ketiga, kedua sudah digunakan itu kata Allah itu, supaya kita paham ya. Kamu bilang kan Kristen, kamu bilang Kristen Arab. Kalau orang di Arab menggunakan kata Allah memang karena semua nabi itu beragama Islam, semua nabi itu Muslim. Jadi semua nabi menyembah Allah, itu saya tahu. Tapi kalau yang kamu klaim Kristen Arab, nah kamu harus sadar diri. Kristen Arab sendiri menerjemahkan Bible mereka ke dalam bahasa Arab itu setelah perluasan kekuasaan Muslim, setelah abad ke-8. Nggak ngomong lagi, nggak ada data. Tunggu bentar, begini terus dari tadi. Tunggu sebentar, supaya kita clearkan ini kata Allah ini. Ya clearkan lah. Mana datamu? Sabar. Kalau orang di Arab sudah menyembah Allah ya memang. Nabi-nabi terdahulu mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh memang mereka menyembah Allah, mereka Muslim, mereka menyembah Allah. Sudah tahu memang sebelum Nabi Muhammad diutus untuk Nabi yang terakhir, semua Nabi Muslim menyembahnya Allah. Yang kamu pertahankan tadi klaim kamu Kristen Arab. Lagi googling, ya, lagi nyari data. Ya sabar, ini kan kita sama-sama nyari ini. Koneksi dulu kita masing-masing. Lu aja kali kita sama-sama nyari. Aku udah tunjukin data kamu. Anda nggak salah, Anda juga koneksi ini namanya. Tunggu saya koneksi kan dulu. Udah nunjukin, kamu bilang kita sama-sama nyari. Aku udah selesai. Nah, kamu aja sekarang lagi nyari. Makanya data dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu baru nyari data. Aku sinaga. Mana aku sinaga bono pentongan nomor 1 itu. Jadi semua nabi itu Muslim. Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 131, 132. Surat Ali Imran ayat 67 itu Nabi Ibrahim dan Yakub itu Muslim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani, melainkan mereka adalah Muslim. Nabi Nuh surat Yunus ayat 72 mereka Muslim. Nabi Musa surat Yunus ayat 84 dia Muslim. Nabi Sulaiman ya atau Salomo ya di surat An-Naml ayat 30-31 dia juga Muslim. Nabi Lut Az-Zariyat ayat 36 juga Muslim. Bahkan Hawariyun pengikut Nabi Isa, apalagi Nabi Isanya sendiri itu juga Muslim. Surat Ali Imran ayat 52. Kamu di mana datamu? Oh ya, baru saya dengar Yesus Kristus itu apa ya? Islam ya? Muslim ya? Nabi Isa. Oh, kalau begitu Nabi Isa sama Yesus Kristus beda ya? Jelas beda lah Pak, ya nggak mungkin sama. Nabi Isa. Kalau Yesus coba ini Pak, kalau beda saya tanya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Itu kebiasaan kalian. Di saat kalian bilang itu beda. Kalau masa itu kan kamu dengar dulu. Kalau masalah datamu mana, putramu mana? Kalau masalahmu aja belum selesai. Tunggu sebentar. Isa sama Yesus itu beda ya? Atau sama? Menurut saya sama, tapi ceritanya beda. Ceritanya beda jauh. Ceritanya beda jauh. Tidak boleh. Jangan dipaksakan. Nggak usah lari dulu. Heran saya. Putra Situmorang yang terhormat silakan tunjukkan datamu. Ini Pak Benediktus dari tadi diskusinya santun loh sama saya. Tolong jangan mengacaukan diskusi yang sedang berjalan. Pak Putra lagi nyari data. Gimana Pak Putra? Tunggu sebentar ya. Teruskan Pak Putra. Lanjut saja. Di mana kata Allah yang kamu bilang sudah dipakai Kristen Arab duluan dan itu adalah gelar, tetapi bukan nama. Padahal sudah terbukti dari data yang saya sampaikan dari Biblia Arabica, Bible Arab aja sendiri diterjemahkan itu abad ke-8 pemirsa. Nggak tahu nih Pak Putra punya data apa nih, lagi ngetik data sendiri kayaknya guys. Natalia lucu banget debatnya, masa lucu guys. Teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani, jangan lupa like-nya ya, like-nya. Tunggu sebentar terus. Sadar gak sih Pak? Udah lama loh Pak aku nungguin, katanya sebentar, ngibul lama nunggunya. Kalau saya yang saya tahu itu kan Yesus tidak bawa agama ya.
Ya, Yesus agamanya apa kalau di Kristen? Di Kristen, sorry, di kitab suci Anda. Kalau bagi iman Kristen, Yesus tidak pernah bawa agama. Mosok. Bentar, Iya. aku Agama apa tunjukkan. yang dia bawa? Islam. Sebentar, aku tunjukkan. Itu kalau berdasarkan Kristen ya. Kamu bilang Nabi Abraham pun Islam. Baru sudah saya dengar ini. Itu dari Al-Quran, bukan saya yang bilang. Oh, dari Al-Quran. Oh, Mm-mm. itu dari kan dari Al-Quran sama Injil Alkitab kan beda. Jadi Iya, makanya kan kalau jawab kan dari ini, dari apa namanya? Ya, data. Itu kami tidak, bagi saya itu dari kamu saya yang apa. Jadi kami tidak larang, kami tidak paksa juga toh. Sama-sama kamu imani itu saja, kami iman kami ya iman kami toh, begitu. Kan aman. Nah, ini saya tunjukkan ya, yang bilang Yesus itu nggak bawa agama. Ini lemot. Tapi yang sekarang kamu bilang Yesus Islam. Itu kalau di Al-Quran, di Islam, menurut Islam begitu. Makanya Isa yang Islam ya. Menurut Islam, Nabi Isa, Yesus segala macam itu ya, itu Muslim. Oh, Muslim. Jelaskan dulu ya sebentar ya mengenai kata Allah ini. Teruskan Pak. Udah ada kah datanya? Udah ketemu? Sudah terus aku jelaskan ya. Allah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang bisa dikenal. Dari mana datanya, sebutkan dong, referensinya dari mana? Wikipedia. Bisa? Siapa? Referensinya dari mana itu? Penulisnya siapa? Kan ada tuh dari siapa? Bisa on cam nggak sih Pak Putra ini? On cam belum bisa, karena belum mencapai 1000. Lupa, saya tidak suka dia media sosial. Wikipedia dari siapa Pak yang nulis? Tunggu bentar ya. Bentar lagi. Lawak ini. Aduh, jangan ada musik dong. Itu siapa tuh? Pak Putra ya? Musik. Nah, naik bawa musik, naik tuh bawa data gitu loh. Turun dia. Pak Angon Muslim kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Natali? Iya, saya naik Kang. Saya kira antum mau dinantai dulu gitu. Kabur dia, ngacir. Bentar Pak Benediktus. Pak Angon. Assalamualaikum Kang Angon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Rutina teman. Kalau ada yang mau naikkan aja Natali. Iya Mas Nazar, beres. Pak Angon ini noise. Oh iya. Ini Pak Benediktus, tadi katanya Yesus itu nggak bawa agama, kata Pak Benediktus ya. Ini apa ini Pak? Matius 5 ayat 20. Ini Yesus sih bilangnya begini Pak. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Keagamaanmu, berarti agama apa nih Pak Yesus Pak? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaanmu. Apa ini keagamaannya Yesus, Pak? Tapi dia tidak menyatakan agama apa yang dibawa, kan? Iya, berarti agamanya apa? Nggak jelas. Dia tidak, kurang pasti. Dia tidak bilang agama Kristen, dia pun tidak bilang agama Islam, kan? Iya, dia di dalam Bible memang nggak pernah dia bilang aku Kristen gitu, nggak pernah. Bawa Kristen itu nggak pernah memang. Iya, dia pun tidak bilang begitu. Tapi dia punya agama kan? Kurang pasti, kurang tahu. Oh, kurang pasti gimana? Katanya kalau kehidupan agama aja, kalau keagamanya aja nggak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, nggak akan masuk dalam surga. Berarti keagamaan apa dia yang dia punya? Mungkin maksud dia itu agama Yahudi ke apapun, kita tidak tahu. Nggak tahu ya Pak ya? Ya, tidak tahu terus, betul tidak tahu. Oh ya, kalau nggak tahu ya aku nggak ngejar. Kalau memahami Alkitab ya susah ya.
mau orang pakar baru bisa. Oh, enggak sih Pak, sebenarnya Pak. Kalau macam umat biasa begini mana bisa? Gini Pak, dibaca, itu dibaca Pak. Nah, nggak usah nafsirin apa-apa, dibaca aja. Aku pun ada kok. Oke, bentar. Pak Angon mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Angon, aku sambil lihat teman-teman di bawah nih ada yang Kristen nggak? Oh, Pak Putra naik lagi, kepental ke kamu tadi Pak. Musik. Jangan musik. Turunin. Kalau ini aku turunin nih, soalnya dia ada musik ya. Nggak bisa kalau ada musik. Ganggu YouTube kalau ada musik. Kalau naik jangan berisik ya Pak Putra. Minta permintaan lagi, nggak usah ada musik. Bu Tina, boleh sedikit tuh Tina, mumpung sambil. Iya silakan Pak. Bentar, saya hari ini dulu biar nggak noleh sebentar. Ya teruskan Pak. Pasti kalau biar nggak noise begini harus open cam saya. Nih, baru noise-nya agak terreduksi. Jadi mungkin mohon maaf ya Pak ya, kita ini dalam berkeyakinan tentunya kami begitu. Apapun yang merupakan keyakinan kami harus ada data sumber hujah yang jadi rujukan kita dalam berkeyakinan. Iya, betul. Itu Pak. Betul ya, sepakat ya Pak ya. Nah, justru yang agak ironis itu ketika Bapak menyatakan bahwa kalian tidaklah membawa agama atau Tuhan tidak membawa agama, ya. Ini suatu yang akhirnya lari dari apa yang dulu-dulu ada gitu. Kan gitu ya. Gitu kan ukurannya kesana kan Pak. Jadi bagaimana kita bisa mengajak orang lain yang dengan agama itu, dengan kata agama itu kan aturan Pak ya. Gitu. Ya. Agama itu mungkin batasan-batasan lah. Dengan agama itu harus begini, nggak boleh begitu kan. Gitu. Justru kalau kita mengagama, orang akan lari, kalau menurut saya gitu Pak. Kalau Bapak menjual sesuatu yang justru mengatakan tidak ada agama di dalamnya, berarti orang-orang akan lari dari apa yang hari Bapak tawarkan. Karena agama itu sejauhnya membatasi manusia, ya, dengan batasan itu otomatis akan terbatasi juga dirinya itu terhadap perilaku kepada orang lain. Ya, betul. Kan itu Pak ya, agama gitu kan fungsinya. Karena kalau Bapak mengatakan menjual nggak ada agama, gawat. Yang ironisnya barusan Ustina Natal ini memberikan penjelasan. Kalau agamamu tidak lebih baik dari agama orang lain, berarti kan sebenarnya ada agama seyogianya gitu. Udah Pak, mungkin ini pemikiran saya Pak ya. Bukankah? Ya kenapa? Maaf. Tapi bagi saya semua agama itu baik kok. Walaupun Kristen, Islam semua baik kok. Baik-baik saja kan. Tiada yang bilang ini yang benar, ini yang benar. Semua daripada iman kita saja bahaya Pak. Kalau di Islam gini Pak, ini apa ya? Ini pemikiran saya nih. Tapi mohon maaf, ini agak sedikit menyakitkan. Tapi mohon maaf ya, ini keyakinan kami. Tidak apa-apa juga Pak. Itu dari. Justru Pak, ketika hari Bapak ada bersama kami di sini, mendengarkan penjelasan dari Islam tentang siapa Tuhannya, bagaimana sifat Tuhannya, apa itu Islam, bagaimana kewajiban dalam Islam. Ketika Bapak tahu itu semua, ya bahkan mungkin dalam juga ada ajakan kan, gitu kan, atau tuan lah gitu kan, untuk Bapak masuk ke dalam Islam gitu ya, katakanlah demikian walaupun nggak ada paksaan gitu kan. Nah, ketika Bapak tahu semua itu, ini kemudian resiko bagi Bapak. Apalagi di sana teman-teman kami mampu membongkar gitu kan ketidaktepatan posisi Tuhan yang semestinya gitu. Ya. Maksud saya gini Pak, ini akan jadi dilema suatu nanti. Menurut konsep Islam akan datang nanti gitu kan Sang Maha Adil ini atau Tuhan yang benar-benar Tuhan ini akan mempertanyakan kepada Bapak. Ini konsep Islam ya Pak ya, mohon maaf. Iya terus. Gitu. Hai Benedictus, bukankah telah datang kepadamu gitu loh. Gitu Pak nanti. Rasul-rasulku, ulama aku, orang-orang yang aku berikan kepada mereka lisannya sehingga menjelaskan tentang aku. Gitu. Mereka menjelaskan bahwa yang kamu pertuhankan jadi bukan dia adalah rasulku atau utusanku gitu kan. Mereka udah menjelaskan dengan begitu jelas, begitu lantang, tetapi kamu menolak.
Sehingga dengan penolakan itu kamu tidak punya agama, tidak punya batasan kan gitu jadinya kan. Nggak ada perintah ruku dan sujud, nggak ada perintah untuk puasa, nggak ada perintah untuk sunat, nggak ada perintah untuk mungkin berkur, nggak ada perintah untuk berzakat, berbagi dan ramah. Hanya itu yang terjadi. Bahkan yang lebih ironis adalah ketika kita salah menentukan Tuhan, Pak. Di dalam Islam namanya musyrik. Ya kan? Mengambil orang sesuatu yang kemudian bukan Tuhan tapi kemudian dipertuhankan. Gitu. Itu namanya musyrik, Pak. Ya. Tidak. Kalau kita memanggil sesuatu yang bukan Tuhan, terus kita panggil Tuhan, maka Tuhan yang asli kan tidak datang. Logiknya gitu Pak ya. Saya nih memanggil Pak Benedictus kan, tetapi saya salah menyebutkan, wahai Benedictus datanglah ke rumahku. Tapi saya salah menyebutkan, wahai Benedictus yang tinggal di Ambon contoh, atau wahai Benedictus yang tinggal yang di Afrika, datanglah ke rumahku. Wahai Benedictus yang hidungnya mancung, contoh gitu kan, datanglah kepadaku. Nah saya itu memberikan penjelasan yang tidak tepat terhadap sebenarnya Benedictus. Maka jangan Pak Benedictus datang ke rumah saya. Karena saya salah